Saudara, dalam kasus penganiayaan anak di daycare Little Aresia di Yogyakarta, hakim yang disebut-sebut dalam organisasi daycare membantah terlibat dan tak tahu soal operasional penitipan anak. Sementara mengenai kasus dugaan kekerasan anak di daycare Little Aresia di Yogyakarta yang menyeret seorang hakim pengadilan negeri Tais, Afid Ihsan Lubis yang masuk dalam struktur organisasi Yayasan Penitipan Anak, Pengadilan Negeri Tais mengeluarkan klarifikasi dari Hakim Rafid Ihsan Lubis dan membantah ada keterlibatan. Disampaikan bahwa dalam namanya masuk dalam susunan organisasi berawal pada tahun 2021, di mana dua pendiri yayasan meminta pertolongannya untuk keperluan pembentukan badan hukum Yayasan Penitipan Anak dan memberikan bantuan serta mengizinkan menggunakan dokumen identitas pribadinya. Yayasan tersebut yang bersangkutan tidak tahu dan tidak pernah diberitahu atas terbitnya akta notaris. Yang bersangkutan tidak pernah menghadap dan menandatangani akta notaris tersebut. Yang bersangkutan juga tidak memberikan kuasa kepada siapapun atas tindakan hukum tersebut. Menyadari dan mengakui bahwa tindakan yang bersangkutan pada tahun 2021 berupa meminjamkan identitas pribadi untuk pendirian badan hukum merupakan kesalahan dan kelalaian yang bersangkutan. Polresta Yogyakarta mengonfirmasi adanya keterlibatan oknum hakim dalam struktur organisasi daycare Little Aresia. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan hakim itu dalam kasus daycare Little Aresia, polisi bekerja sama dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Badan Pengawas Mahkamah Agung akan ikut memantau pemeriksaan para tersangka di Mapolresta Yogyakarta. Di hakim ya. Nah, apakah sudah koordinasi dengan Bawas atau memang tadi sudah ada Bawas dari MK datang ke sini untuk melakukan koordinasi. Maka nanti Bawas dari MK besok ingin melihat langsung pemeriksaan terhadap para tersangka. Apakah ada keterlibatan dari Dewan Pengawas itu dalam pengoperasionalan daycare ini. Artinya sudah terkonfirmasi bahwa itu sudah. Bahwa itu memang hakim ya, Bang? Ya? Bahwa itu memang hakim sudah terkonfirmasi ya, Bang? Iya, sudah terkonfirmasi. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menguak adanya motif ekonomi di balik kekerasan dan perlakuan tak manusiawi terhadap anak-anak yang dititipkan di tempat penitipan anak atau daycare Little Aresia di Kota Yogyakarta. Pengelola diduga menerima sebanyak mungkin anak untuk mengejar pemasukan. Polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dari ketua yayasan, kepala sekolah daycare, dan 11 pengasuh. Dalam proses tersebut, petugas menemukan adanya dugaan perlakuan tidak layak terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan di tempat tersebut. Sejumlah pihak diduga terlibat, baik dari unsur pengelola maupun pengasuh, telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka serta telah dilakukan penahanan. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyatakan akan mendalami motif para pelaku hingga tega pada anak-anak asuh ini. Sepertinya adalah motif ekonomi. Kemudian kenapa begitu teganya? Ya karena yang ditarget adalah pemasukan yang banyak, gitu ya, sehingga dia menghalalkan berbagai cara. Mungkin pertanyaan kita semua adalah di mana hati nurani seorang perempuan? Dia punya anak, dia mungkin punya cucu, tetapi dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan ini sedang kita dalami bersama. Salah satu orang tua korban yang telah menitipkan anaknya sejak usia 2 bulan hingga 3 tahun menceritakan kejanggalan-kejanggalan, di antaranya terdapat luka. Anak kami kebetulan sudah 3 tahun dari usia 2 bulan, 3 tahun lebih 3 bulan sekarang, dari usia 2 bulan sudah kami titipkan ke sana. Terus pas tadi kan sempat cerita ada luka juga yang tadi disampaikan ke ada beberapa sih dari proses kami selama lebih 3 tahun, memang ada beberapa berkaitan dengan luka-luka itu ada memang. Dengan teman-teman yang tadi juga disampaikan juga ada beberapa kejadian-kejadian yang tentunya kami selaku orang tua tidak mengharapkan itu seperti itu. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk sosok Dewan Penasehat yang diduga seorang hakim.
Tim Liputan, Kompas TV.